Iqra gitu kan, dari ayat Al-Quran ya. Bacalah gitu kan. Jadi wisata memang dengan hikmah membaca, jadi terus ada terbetik hati untuk terdorong gitu ya, untuk apa, menyelami, menelaah gitu kan, sehingga terbuka hati dan pikiran kita tentang Islam gitu kan. Kita mengkaji, membandingkan ajaran Islam seperti apa, terus ajaran Kristen seperti apa, Konghucu seperti apa, terus Katolik seperti apa. Akhirnya kita dari semua agama yang kita bandingkan gitu, mungkin kecuali Hindu ya, kita tidak, karena di Bangka nggak ada orang Hindu, nggak pernah jumpa gitu ya. Jadi kita wisata dari segi itu bisa melihat gitu kan, oh ternyata Islam lah yang the best gitu ya. Sebenarnya keluarga kita sih keluarga moderat ya, maksudnya dari ya sangat-sangat moderat sih kita bilang, karena ada Bibi Jo yang udah hijrah gitu kan. Bibi hijrah ketemu mualaf juga, masuk Islam dan istiqomah gitu kan. Masya Allah. Jadi di tengah keluarga besar sendiri, di saudara ayah itu udah ada yang hijrah gitu kan. Malah berapa tahun yang lalu itu udah naik haji. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya fine aja sih, maksudnya tidak ada problem. Ditambah lagi memang sebenarnya kelahirannya Pontianak, cuma karena ayah orang Bangka, Tionghoa Bangka, jadi kita hanya numpang lahir aja di Pontianak, gedenya di Bangka. Jadi secara kultur ya lebih condong ya orang Tionghoa Bangka lah, gitu. Jadi lebih mendominasi secara penerapan dan secara luar dalam seperti itu. Ya, kita marganya Bun. Bun? Ya, ada marga Bun. Cuma mau nama panggilannya Aphin sih. Nah, kalau nama sendiri dulu apa namanya? Ya, kalau kita marga Bun, Aphin. Biasanya dipanggil di keluarga besar ya Aphin gitu. Aphin? Aphin, ya. A-P-H-I-N. Iya, ayah Konghucu, ibu Katolik. Cuma memang secara penerapan kita dua-duanya megang. Ayah sendiri paling demen tuh kalau dengar ceramahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Masya Allah. Ya rahimahullah, itu beliau luar biasa, maksudnya setiap pagi pasti nyeter radio RI itu kenceng-kenceng tuh. Ya, karena setelah subuh biasanya ada pengajian Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah kan. Jadi beliau yang memang menyampaikan dan ayah senang gitu kan. Ya mungkin awal-awal mungkin kita bilang terbentuknya kita mungkin ada wisata jalan dakwah itu, sehingga pengen tahu Islam ya dari situ awalnya. Dari ceramah itu? Dari ceramah itu. Dia demen gitu, maksudnya dengar kajian Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah kan, beliau memang sangat suka gitu kan. Ya terdengar mungkin karena lucunya gitu kan, terus gampang dimasuki dengan logikanya gitu. Jadi mungkin ya secara tidak langsung beliau mendakwahkan kita anak-anaknya gitu kan. Sehingga kita anak-anaknya ya alhamdulillah kita 3 saudara muslim semua. Oh, Masya Allah. Ya. Basic awalnya dari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah ya, awal-awal seperti itu kan. Setelah itu kita mulai mencari, mengkaji, dan memang
beberapa literatur Islam yang kita dulu kan hobi baca ya, maksudnya Masya Allah. ya ini betul ya, maksudnya dah Allah kan Iqra gitu kan, dari ayat Al-Quran ya. Bacalah gitu kan. Jadi wisata memang dengan hikmah membaca, jadi terus ada terbetik hati untuk terdorong gitu ya, untuk apa, menyelami, menelaah gitu kan, sehingga terbuka hati dan pikiran kita tentang Islam gitu kan. Sehingga ya sering waktu berjalan kita mengkaji, membandingkan ajaran Islam seperti apa, terus ajaran Kristen seperti apa, Konghucu seperti apa, terus Katolik seperti apa. Akhirnya kita dari semua agama yang kita bandingkan gitu, mungkin kecuali Hindu ya kita tidak, karena di Bangka nggak ada orang Hindu, nggak pernah jumpa gitu ya. Jadi kita serta dari segi itu bisa melihat gitu kan, oh ternyata Islam lah yang the best gitu ya. Oke. Kita tidak langsung memutuskan harus hijrah gitu kan. Oke. Jadi ingat, maksudnya kita punya teman dulu di sekolah kan, di waktu SMA waktu itu kan, namanya, ingat, Mira namanya. Mira itu kita dulu di sekolah Yayasan Setiabudi di Sungai Liat namanya. Itu teman ini pindahan dari Bandung, orang Sunda sih. Oke. Ya, dia karena kita biasalah namanya teman sekolah kan sering ngobrol kan, kadang-kadang terlintaslah pembicaraan masalah agama gitu kan. Ya kita bilang, apalagi ditambah kita senang gitu untuk membahas masalah agama gitu kan. Kita bilang senang, pengen masuk Islam gitu, tapi nggak tahu ya jalannya gimana gitu kan. Nah kita ini kan, terus di waktu itu sebelum itu sempat juga sebenarnya waktu kita masih SMP pun kita sempat bertanya dengan orang musola, waktu itu ada jemaah musola habis sholat zuhur, kita samperin, saya mau masuk Islam gimana ya caranya gitu kan. Waktu itu ada keinginan gitu kan, karena merasa bahwa Islam harus milih Islam gitu kan. Nah, ternyata tidak ada kemudahan, maksudnya kaum muslimin waktu itu gitu yang kita jumpai, mungkin karena orang-orang yang awam gitu ya dengan Islam, jadi tidak menunjukkan gitu kan, tidak menunjukkan. Akhirnya kita menahan diri sampai pas masuk sekolah SMA, naik ke jenjang SMA, ketemulah teman ini kan. Teman itu ya dia bilang, kalau mau Islam jangan ditunda lagi katanya. Ada jaminan nggak besok Koapin masih ada nafas gitu kan. Tersentak kita ya. Masya Allah. Oh ya, apa jaminannya? Maksud kita nggak menjamin bahwa besok kita masih bernafas gitu. Sementara kita tahu kalau kita mati dalam keadaan kafir dan tidak memilih Islam, dan kita tahu kebenaran Islam, kita jadi orang-orang yang merugi sekali gitu ya. Ya, sehingga terdesak kondisinya mungkin lah titik awalnya seperti itu. Sehingga kata teman itu kan, engkau gini aja, ini hubungin guru agama gitu kan. Waktu itu guru kita Pak Bayu namanya. Jadi sama Pak Bayu ceritakan niat ini, engkau ke Pak Bayu mau masuk Islam gitu kan. Langsung kita samperin guru kita waktu itu, guru agama plus guru olahraga. Jadi beliau merangkap itu jadi dua gitu kan, guru agama plus guru olahraga. Jadi kita menghadap gitu kan, langsung ketemu kepala sekolah. Memang Yayasan Setiabudi ini majemuk sebenarnya kan, latar belakang memang yayasan sekolah yang yayasan Tionghoa sebenarnya, cuma ada kebebasan. Kalau di Bangka dia untuk ajaran Katolik gurunya ada gitu, untuk ajaran Protestan ada, gitu ya. Terus ada yang ajaran Buddha ada juga gurunya. Jadi masing-masing kalau mengikut agama masing-masing ya masuk ke kelas masing-masing gitu, seperti itu. Jadi setelah kita menghadap langsung memang Allah kasih kemudahan lah waktu itu kan. Ya wasilahnya kita nggak pungkiri, memang ya teman itu si Mira itu yang menunjukkan membuat kita tersentak gitu, luar biasa gitu, sehingga kita terbolak-balikkan hati gitu. Ya awalnya kita masih menahan gitu kan, karena jalannya seperti apa kita nggak tahu kan. Gitu kan. Mau kita tahu bersyahadat gitu kan, maksudnya itu gerbang untuk masuk Islam gitu kan. Nah
Jadi setelah itu pas itu waktu itu awal-awal menjelang Ramadan waktu itu kan. Oh, Masya Allah. Ya menjelang Ramadan dari akhirnya dibimbing sama Pak Bayu ini. Ya, Hafizullah, beliau sangat-sangat berjasa gitu membimbing kita, mengarahkan tentang Islam gitu kan, biar memantapkan hati dan alhamdulillah juga sama kepala sekolah kita Pak Imam namanya, Fadilah Imam Hafizullah. Beliau menemani, jadi kepala sekolah, terus Pak Bayu guru agama kita nemanin ke orang tua untuk membahas bahwa ini si engkau ini mau masuk Islam gitu kan. Jadi secara minta izin gitu sama orang tua. Orang tua sih alhamdulillah. Memang awal-awal sih kaget gitu ya maksudnya. Namun tidak sampai ekstrim gitu enggak. Cuma memang mengiyakan, apalagi kita kan kelas 1 SMA kan waktu itu 17 tahun ya, udah KTP sendiri dan udah pilihan lah gitu kan, pilihan kita sendiri. Ya bismillah, di pas Ramadan itu waktu itu memang belum syahadat, tapi rencana syahadatnya menjelang Lebaran waktu itu pas pesantren kilat di sekolah waktu itu. Jadi tapi karena ada di arah ini dari hari pertama Ramadan kita udah mulai puasa. Masya Allah. Belum hijrah. Oh belum hijrah tapi udah ikut puasa. Baik. Ya, tapi memang kita mencoba ya maksudnya orang-orang ya mohon maaf gitu, kaum muslimin pada umumnya nih kita bilang nggak kuat puasa gitu. Waktu kita belum hijrah, puasa kuat. Malah kalau di Bangka itu populer ya, maksudnya anak-anak seumuran sekolah itu biasa siang-siang pulang sekolah kerja tambang timah. Ya kuat kok, maksudnya lemas sih, betul lemas, tapi bisa selesai. Kita bilang nggak mungkin, berat loh kerja tambang timah itu. Boleh tanya ke tukang-tukang yang biasa kerja di tambang timah, berat, udah hidrasi segala macam. Kerja nyangkul pasir segala macam, panas berat. Lagi di sana kan panas ya, tapi kuat bisa. Maksudnya ya teman-teman kok gampang itu susah berpuasa nggak kuat katanya gitu kan. Enggak, tergantung niatnya dan tergantung memang kepada ketakwaan kita. Syaratnya 3 hari menjelang Lebaran pas di sanlat itu, pesantren kilat di sekolah. Oh ya. Malam Lailatul Qadar berarti ya. Alam ya gitu. Jadi pas itu syahadatin sama kepala sekolah Pak Imam itu, ya alhamdulillah beliau yang bimbing syahadat gitu kan. Ya kita pun ingatlah kalau pulang ke Bangka pasti datanglah kita. Cuma kadang-kadang ya suka lupanya. Mohon maaf.